Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Puji Tuhan kita boleh membuka pagi hari ini dengan renungan harian edisi khusus 20 tahun PDPKK Immanuel Santo Yakobus Surabaya. Sebelum kita menerima kebenaran firman, mari saat ini kita mau satukan hati di dalam doa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, sekali lagi kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini Engkau kembali memberikan nafas kehidupan kepada setiap kami, memberikan kami kesempatan sekali lagi untuk kami boleh menjalani hidup dan boleh menyenangkan hati-Mu. Tapi sebelum kami memulai segala sesuatunya, kami mohon Roh Kudus agar pada pagi hari ini Engkau terangi hati dan pikiran kami, agar kami dapat menerima kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami naikkan segala doa kami hanya dalam nama Yesus sebagai Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada satu tema yang saya ingin angkat pada pagi hari ini, yaitu judulnya adalah motivasi yang benar. Saya ambil dari kitab Ibrani bab 12 ayat yang kedua, dikatakan seperti ini. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ketika membaca ayat ini, saya teringat ada sebuah kisah tentang seorang anak muda yang baru pertama kali masuk ke sekolah seminari. Di hari yang pertama, ketika dia masuk ke sekolah tersebut, ternyata dia menemukan seorang romo yang sangat dia hormati, yang sangat dia kagumi, kira-kira usianya sekitar 80 tahun. Kemudian dia mendekati romo tersebut. Dia bertanya kepada beliau, "Romo, kalau boleh saya bertanya, kira-kira apa resep atau rahasia sehingga Romo hingga usia yang sudah lanjut seperti ini masih begitu bersemangat, berapi-api untuk melayani Tuhan sebagai seorang pastor?" Dengan tersenyum, sang Romo berkata kepada anak muda tersebut, "Mari anak muda, silahkan duduk terlebih dahulu." Kemudian dia mengisahkan sebuah cerita. Dia berkata seperti ini, "Alkisah, ada seekor anjing dan seekor rusa. Anjing tersebut sedang berjalan-jalan di sebuah hutan. Ketika dia sedang berjalan-jalan di hutan tersebut, tiba-tiba dia melihat seekor rusa di hadapannya dan mereka saling bertatap muka satu dengan yang lain. Di dalam hatinya anjing tersebut berkata, 'Aku ingin mengenal hewan ini, aku ingin bermain dengan hewan ini.' Tapi apa yang terjadi? Respon dari sang rusa itu beda. Dia berlari dengan cepat, dia berusaha menghindar dari anjing tersebut. Dan anjing tersebut ketika dia melihat rusa tersebut berlari, dia ikut mengejar sambil menggonggong dengan bermaksud berkata, 'Hei, aku ingin menjadi temanmu, aku ingin bermain dengan engkau, aku ingin mengenal engkau.' Singkat cerita, mereka berkejaran satu dengan yang lain. Dan di sekitar hutan tersebut, ternyata ada kawanan anjing. Ketika kawanan anjing tersebut mendengar gonggongan dari anjing yang sedang mengejar rusa tersebut, mereka ikut masuk ke dalam hutan dan mereka ikut mengejar anjing yang sedang mengejar rusa tersebut. Sekian lamanya mereka mengejar rusa tersebut, akhirnya kawanan anjing itu ada yang bertanya satu dengan yang lain, "Sebenarnya apa yang kita lakukan? Apa yang sedang kita kejar?" Kemudian anjing yang lain menjawab, "Aku juga tidak tahu. Aku cuma ikut-ikutan tadi." Ada anjing lagi yang berkata, "Bukankah ini menyenangkan? Bukankah kita memang suka berlari-larian seperti ini? Let's have some fun." Menyenangkan kan kita melakukan seperti ini? Akhirnya selang beberapa waktu, ada anjing yang berpamitan, "Sudah dulu ya. Hari ini menyenangkan, aku bisa berlari-larian bersama dengan kalian. Tapi ini waktunya aku untuk melakukan hal yang lain." Satu persatu akhirnya kawanan anjing itu tidak lagi melakukan pengejaran. Tinggal hanya satu ekor anjing yang pertama kali, yang tujuannya adalah
untuk mengenal siapa rusa tersebut, untuk bermain dengan rusa tersebut. Saudara, dari kisah ini, sesungguhnya yang kita bisa renungkan adalah yang mana kita? Apakah kita kawanan anjing yang ikut-ikutan mengejar rusa tersebut? Atau kita seperti anjing yang pertama kali yang ingin mengenal rusa tersebut, yang ingin bermain dengan rusa tersebut? Sesungguhnya kawanan anjing yang mengejar tadi itu melambangkan berapa banyak di antara kita sebagai orang-orang Katolik. Selama ini mungkin kita pergi ke misa, kita melayani mungkin juga di persekutuan doa atau di paroki. Kita ikut-ikutan. Bahkan mungkin ada beberapa di antara kita yang dibaptis tanpa mengerti apa tujuan kita dibaptis, tanpa mengerti atau mengenal sungguh-sungguh siapa yang kita sembah. Seringkali kita mengakhiri iman kita karena kita tidak punya motivasi dan alasan yang benar. Kita tidak punya tujuan yang benar untuk melayani Tuhan. Tapi pada pagi hari ini saya berdoa, mari kita belajar seperti anjing yang pertama kali. Dia ingin mengenal siapa rusa itu. Kita juga ingin mengenal siapa Tuhan Yesus. Itulah kenapa tadi ayat Ibrani tersebut sangat berbicara secara pribadi kepada saya, dan saya berharap, saya berdoa, semoga kita bisa melakukan segala kegiatan iman ibadah kita dengan mata yang sungguh-sungguh tertuju kepada Yesus yang akan memimpin kita di dalam iman dan yang akan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib. Sekalipun mengikut Tuhan mungkin kita mengalami banyak kesulitan, sekalipun dalam kehidupan ini mungkin problema, masalah, apalagi dengan pandemi yang terjadi saat ini, mungkin beban kita berat. Tapi saya percaya kalau kita memiliki motivasi yang benar dalam mengikut Tuhan, maka kita akan berakhir dengan iman. Mari kita mengakhiri ketika kita memulai di dalam roh. Paulus mengatakan, jangan sampai kita mengakhiri dalam daging. Ketika kita sudah memulai di dalam roh, saya berdoa semoga saudara dan saya bisa mengakhirinya juga di dalam roh. Mari kita berdoa saat ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan, kami boleh belajar pada pagi hari ini untuk kami memiliki motivasi yang benar untuk mengikut Engkau, untuk melayani Engkau, sehingga kami dapat bertahan apapun yang terjadi. Tidak ada badai, tidak ada masalah apapun yang dapat menggoyahkan kami ketika kami memiliki motivasi yang benar di dalam mengikut Engkau. Berkati setiap kehidupan kami, Tuhan. Berkati juga PDPKK Yakobus yang berusia 20 tahun. Biarlah Engkau pakai PDPKK ini untuk menjadi saluran berkat-Mu, untuk membawa lebih banyak jiwa untuk kemuliaan nama-Mu. Kami naikkan segala doa kami hanya dalam nama Yesus sebagai Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian renungan harian pada pagi hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-20 dari PDPKK Immanuel. Semoga semakin bertumbuh, semakin berkembang, semakin terus dipakai untuk menjadi saluran berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya David Adinata dari komunitas LOJF Jakarta. Jangan lupa saksikan terus setiap pagi renungan harian edisi khusus 20 tahun PDPKK Immanuel Santo Yakobus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.